Baik, adik-adik sekalian, hari ini kita coba akan masuk terkait dengan melanjutkan kegiatan kita yang kemarin, yakni mempraktekkan praktik cara membuat autoplay. Kemarin Bapak sudah menjelaskan secara umum aja dulu ya, terkait dengan bagaimana mendesain awal, kemudian mulai kita membuat rancangannya dan sebagainya. Hari ini insya Allah kita akan coba untuk mempraktekkan ya. Makanya Bapak berharap semuanya ada laptop di sampingnya bagi yang pakai handphone, dan yang pakai laptop Zoom ya pasti lebih bagus ya. Baik. Sebelumnya Bapak masuk, Bapak tanya dulu gimana instalasinya, proses installnya gimana? Aman? Tidak ada masalah atau ada kendala? Aman. Aman ya? Baik. Kalau aman berarti kita bisa lanjutkan, karena khawatirnya nanti ada yang belum install gitu ya. Bapak berharap semuanya sudah terinstall dengan baik, tinggal nanti kita langsung praktekkan hari ini. Baik adik-adik, ini Bapak record, Zoom kita hari ini Bapak record untuk nanti setelah selesai perkuliahan ini Bapak akan kirim linknya untuk kalian bisa melihat lagi. Siapa tahu nanti ada kelewatan pada saat Bapak mempraktekkan, ada yang mungkin terlewat atau lupa dan sebagainya, bisa nanti dilihat aja di video ini. Nanti Bapak akan share link video ini ya di GCR ya, Bapak share linknya. Oke, Bapak share screen ya, biar kelihatan semua. Kita sampai saat ini baru 22 orang yang masuk. Bapak share screen. Oke, kelihatan ya? Saya direspon dong. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Baik. Oke, autoplay Bapak buka. Oke. Silahkan bagi yang ingin membuka autoplay-nya, silahkan. Baik. Oke, adik-adik ini dari awal ya. Perhatikan, Anda melihat ketika autoplay ini, ketika autoplay yang Bapak buka pertama kali, maka muncul tampilan ini, Welcome to Autoplay Media Studio 8 ya. Di sini ada 3 opsi, yaitu Create a New Project, Open an Exciting Project, dan Restore Last Open Project. Yang kita lakukan pertama kali, ketika Anda pertama kali membuat autoplay, maka yang pasti Anda pilih adalah Create a New Project, ya, itu yang Anda pilih. Tetapi kemudian kalau setelah kita buat projectnya, Anda kemudian ingin melakukan membuka kembali yang terakhir, setelah di-save kemudian ditutup autoplay ini, Anda ingin membuka kembali yang terakhir, Anda bisa memilih Restore Last Open Project. Atau kalau ada beberapa opsi yang project yang Anda buat, maka Anda bisa memilih Open and Exciting Project. Nanti bisa di opsinya dipilih yang mana akan dipakai atau yang mana yang mau dibuka. Oke, yang langkah pertama yang Anda lakukan adalah langsung klik Create a New Project ya, seperti ini. Oke, tampilannya seperti ini, Create a New Project. Kita disuruh untuk select a template ya. Ada template yang ada di autoplay, ada beberapa template yang tersedia, ada sekitar 16 ya, seperti itu. Yang Anda lakukan adalah memilih blank project ya, adik-adik sekalian. Yang Anda lakukan adalah memilih blank project. Kemudian name your project. Yang my project ini silakan diberikan nama Anda masing-masing. Kalau Bapak memberikan nama TBI 4 ya. Oke, silakan name your project, berikan nama dengan nama masing-masing ya. Oke. Kalau sudah silakan klik OK. Baik. Oke. Sekarang di layar Anda yang Anda lihat atau di laptop PC Anda akan menemukan layar namanya page ya. Ini namanya page. Kalau di PowerPoint namanya slide. Kalau ini adalah page. Anda akan melihat di layar Anda adalah tampilan page yang berwarna standar normal, ini warna kayak ungu, abu-abu muda ya, atau putih ya, sekitar itulah. Abu-abu, kalau Bapak abu-abu muda kelihatannya ya. Itu kelihatan seperti halaman ya, halaman yang di landscape ya. Ya, seperti itu. Jadi kayak kertas yang di landscape-kan. Ini adalah page yang kita gunakan dalam autoplay. Ini adalah page kita. Nah, jadi namanya page 1. Kalau Anda lihat, untuk melihat namanya ini, lihat di atas boleh, ini page 1, atau di sebelah kiri Anda ada Project Explorer, itu page 1 namanya. Oke, ini page 1. Jadi ini namanya page 1. Oke. Tampilannya standar seperti ini adik-adik. Belum ada background-nya, belum ada apa-apanya dan sebagainya. Baik, kita akan mencoba mengganti
background dan memberikan merename page 1 ini dengan, masih ingat yang kemarin yang Bapak yang di flowchart-nya? Masih ingat yang di flowchart kemarin? Ada yang kotak-kotak itu, yang paling atas apa nama kotak atasnya? Ada yang ingat? Cover. Cover. Baik. Maka itu sebenarnya yang flowchart itu adalah susunan dari apa yang akan kita buat dalam ini. Jadi pertama cover. Yang kedua, ada yang ingat? Apa yang kedua setelah cover? Welcome, ya kan? Yang ketiga baru menu utama, ya. Oke. Hari ini adik-adik sekalian, Bapak akan mengajarkan Anda membuat 3 dulu awal, ya. Kita membuat 3 dulu, yaitu cover, kemudian kita akan membuat welcome, sama membuat menu utama. Itu baru page-nya. Isinya nanti berikutnya. Bapak akan mengajarkan pelan-pelan saja, ya, supaya kalian semua bisa paham dan nanti bisa menyelesaikan dengan baik gitu. Tidak ada yang tertinggal dan seterusnya. Oke. Untuk mengganti nama halaman kita atau page kita, yang Anda lakukan adalah di sebelah kiri Project Explorer ini, adik-adik sekalian, lihat kursor Bapak ya, diperhatikan kursornya. Page 1 ini Anda double klik ya, double klik page 1-nya ya. Klik 2 kali ya, double klik silakan. Tampilan muncul seperti ini ya. Page Properties page 1 ya. Oke. Kita lihat, perhatikan. Pada page-nya, name-nya yang Anda ganti. Page 1 ini diganti dengan cover. Silakan ya. Page 1-nya diganti dengan cover. Setelah itu description sama keywords-nya abaikan, skip aja, nggak usah diisi. Description-nya sama keyword-nya silakan tidak perlu diisi untuk description sama keywords. Kemudian kita next ke background. Perhatikan, background itu ada kotak use custom settings ya. Anda berikan tanda centang di situ atau contreng, use custom settings. Oke. Kemudian ada 3 opsi, solid color, gradient, sama image. Anda memilih image ya, lompat langsung ke image ya. Bapak ulangi, untuk background Anda beri centang use custom setting, oke. Kemudian Anda pilih image, oke. Image ya. Nah, perhatikan. Pada saat kita memilih image, di file ini masih kosong filenya. Ini kosong ya, kosongan. Untuk mengisi filenya, Anda harus mengklik browse. Ya, browse. Jadi langkah-langkahnya yang perlu diingat, untuk background, centang use custom setting, pilih image, kemudian pilih browse. Ketika saya mengklik browse seperti ini, muncul tampilan seperti ini. Muncul tampilan seperti ini. Ini adalah galeri dari background bawaan dari autoplay. Galeri background dari bawaan dari autoplay. Kalau tampilan di laptop Anda atau PC Anda bukan muncul seperti ini ya, bukan muncul seperti ini misalnya, tidak otomatis seperti muncul kayak layar Bapak, gambar Bapak, misalnya seperti ini yang muncul ya di laptop Anda, maka yang Anda lakukan adalah klik galerinya. Sebelah kiri ini diklik galeri ya, galeri. Kalau muncul seperti ini, tapi kalau otomatis tidak ada masalah. Klik galeri supaya muncul memunculkan koleksi background dari autoplay. Kemudian pilih salah satu. Ini ada lumayan banyak background dari galerinya autoplay ya. Kita pilih salah satu kira-kira adik-adik sekalian. Ini karena ini untuk latihan saja, maka Bapak mengambil tidak terlalu jauh. Bapak mengambil background dari sini aja. Nanti kalau Anda ingin membuat betul-betul aplikasinya, Bapak sarankan cari background yang menarik, yang bagus, yang cantik ya. Oke. Bapak memilih satu nih. Klik satu. Oke. Setelah klik ini, Bapak klik oke di bawah. Oke. Perhatikan, di sini sudah ada nama filenya, ya. Tadi kan kosong ya, sekarang sudah ada nama filenya, autoplay, image dan seterusnya. Ini adalah file yang kita pilih. Kemudian untuk melihat, untuk aplikasi menerapkan pada background, klik OK sekali lagi. Maka di layar Bapak sudah ada background, satu background yang bisa digunakan untuk cover ini atau background cover ini yang Bapak gunakan. Oke. Gimana? Sampai di sini gimana? Bisa? Bisa, Pak. Next step berikutnya kita membuat cover sudah jadi nih ya. Background cover sudah jadi, page cover sudah ada, backgroundnya sudah ada. Next kita akan membuat next page ya. Silakan buat page berikutnya. Cara membuat page berikut atau next page adalah cover. Perhatikan adik-adik, di cover ini sebelah kiri kita, sebelah kiri layar Anda di cover, klik kanan ya.
klik kanan cover, right click ya. Kemudian pilih add. Once again, cover, klik kanan cover itu, kemudian pilih add atau insert. Maka akan muncul otomatis di bawah cover itu ada page 1 lagi ya. Kalau seperti ini jangan kaget, jangan bilang cover page Anda tadi hilang atau cover Anda hilang, padahal cover itu ada di atasnya ya. Perhatikan. Tadi cover di atas cuma 1, sekarang kita sudah punya 2 page. Page covernya tidak hilang adik-adik ya, tetapi kemudian ada page baru muncul di bawah ketika Anda mengklik add page. Seperti itu. Maka pasti ketika page 1 pertama kali muncul, maka kembali ke pengaturan awal. Warnanya seperti ini, kemudian tidak ada isinya dan seterusnya. Maka yang Anda lakukan adalah adik-adik sekalian, seperti yang awal tadi di cover, kita akan mengedit ini, memberikan background. Maka caranya seperti tadi sama, double klik page 1. Silakan dilakukan page 1-nya double klik, muncul properties seperti ini, page properties. Page 1-nya diganti dengan welcome. Silakan skip description sama keywords. Kemudian centang use custom settings untuk background, pilih image. Perhatikan ini masih kosong, kemudian klik browse. Kemudian Anda bisa memilih satu dari beberapa page yang atau background yang ada. Saya memilih contoh misalnya yang ini. Klik Oke, sudah ada nama filenya, baru saya klik oke sekali lagi. Oke, saya sudah punya background untuk page welcome. Oke, Dedek. Sampai di sini masih ngikut ya? Iya, Pak. Baik, oke. Oke, berikut kita sudah punya dua page, yaitu page cover dan welcome. Sekali lagi, tambahkan lagi satu page sekalian kita buat. Buat lagi satu caranya yang sama. Ini page namanya page menu utama, page menu utama betul. Maka caranya seperti tadi, welcome ini ya di welcome ya. Welcome klik kanan, kemudian pilih add, maka muncul page 1. Page 1-nya double klik, kemudian page 1-nya diganti dengan menu utama. Description-nya sama keywords-nya diabaikan. Kemudian kita berikan background, berikan centang use custom setting, pilih image, file, browse. Kita pilih salah satu file yang kira-kira bisa kita gunakan. Maka saya pilih ini misalnya, atau ini ya saya pilih, klik OK. Oke, filenya sudah ada dan klik OK sekali lagi. Maka saya sudah punya image, background untuk page menu utama. Oke, sudah sukses 3 page. Sudah semua ya, 3 page ya. Ada yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan atau semuanya sudah? Kayaknya sudah semua ini. Ya, kayaknya wajah-wajahnya kalau Bapak lihat serius semua, sudah semua kayaknya ini ya. Sudah jadi 3 page kayaknya semua ini ya. Ya, oke, baik. Itu kita akan membuat itu dulu awalnya dulu ya. 3 page yang kita buat ya, 3 page. Kita sudah punya cover, welcome, sama menu utama. 3 page ini akan sangat menentukan langkah kita berikutnya ya. Biar kemudian kita bisa pelan-pelan membuat, nanti kita bisa kembangkan. Kalau Anda sudah tahu prinsip dasarnya di flowchart-nya yang Bapak kirim itu, Anda sudah tahu prinsipnya di situ, maka kapanpun Anda membuat autoplay itu gampang, mudah. Anda sudah tahu caranya dan sebagainya. Tinggal yang perlu itu memang yang autoplay itu agak susah cari materinya, isinya kan? Itu kendala biasanya. Tapi kalau sudah tahu bikin rumahnya, gampang aja kan, materi kan bisa kita cari, bisa kita download, kita bisa cari di buku dan sebagainya. Yang penting tahu dulu bikin rumahnya, oke? Ya. Orang kan kalau membangun itu rumahnya dulu dibangun kan, setelah itu isinya pelan-pelan diisi, ya kan? Seperti inilah yang Bapak ajarkan konsepnya. Bangun dulu autoplay-nya, rumahnya dalam hal ini, kemudian pelan-pelan kita akan coba membuat isinya. Oke, sekarang kita akan memberikan cover, di cover ya, kembali ke cover. Cover itu biasanya ada identitasnya kan, ada judul, ada apa biasa kalau kita di makalah itu ada logonya, ada apa lagi? Ada yang punya makalah, kemudian ada penjelasan yang lainnya. Baik, kita akan coba ke cover dulu. Semua kembali ke page cover. Oke. Page cover sudah ada, oke. Sekarang kita akan coba memberikan title ya, judul ya untuk cover kita.
memberikan keterangan atau identitas terkait dengan cover yang akan kita buat. Baik, untuk cover, untuk memberikan teks atau tulisan identitasnya itu namanya kalau di autoplay adalah label, ya, label ya. Jadi ketika Anda ingin menggunakan teks atau judul ataupun yang headernya dan sebagainya, gunakanlah teks. Tapi kalau kata-kata yang banyak kalimat, paragraf dan sebagainya, jangan menggunakan label ini ya. Nah, label itu bisa Anda ambil di cek di atas di new label object. Perhatikan kursor Bapak, ada gambar ABC ya. Ada gambar ABC. Itu adalah cara menginsert label, memasukkan label ya. Cara memasukkan label itu di ABC. Maka yang dilakukan adalah klik satu kali ABC itu. Kalau Bapak berkatakan klik sekali berarti klik kiri ya. Kalau klik kanan berarti pasti ada penjelasannya kanan. Tapi kalau klik aja berarti kiri itu. Oke. Klik ABC. Oke, maka di layar sebelah kiri Anda, di background Anda, di layar muncul tulisan new label ya, new label. New label ini untuk mengeditnya new label, Anda double klik new label itu. Oke, muncul seperti ini. Label properties. Oke, teksnya kita ganti. Nah, ini namanya karena ini multimedia pembelajaran, maka Anda ganti multimedia pembelajaran. Silakan untuk jamak judul teksnya, ya. Nah, multimedia pembelajaran. Oke, perhatikan. Setelah Anda mengisi multimedia pembelajarannya, di bawahnya itu ada font dan spelling, ya, font and spelling. Yang kita lakukan adalah sekarang fontnya. Jenis hurufnya ya kalau fontnya, maka klik fontnya, muncul tampilan seperti ini. Nah, proses loadingnya. Oke, mudah-mudahan sudah muncul di layar Anda. Font ini adalah jenis hurufnya. Ada beberapa lumayan banyak opsi untuk jenis huruf di sini ya. Jenis huruf, silakan pilih salah satu. Ya. Bapak misalnya memilih yang ini contoh ya. Kemudian untuk font style-nya Bapak akan bold kan, pilih bold untuk menebalkan. Untuk size-nya adik-adik nggak perlu Anda pilih karena kalau label ini bisa kita tarik, perbesar dan perkecil ya. Untuk size-nya nggak perlu, biar aja dulu standar 12, nggak perlu. Yang perlu Anda isi untuk font ini adalah font sama font style-nya. Jenis hurufnya sama style-nya aja yang bisa kita gunakan. Tapi kalau untuk size-nya nggak usah, nanti kita bisa tarik kecil, perbesar, dan perkecil. Kalau kita sudah memilih font yang kita inginkan, klik OK sekali lagi. Kemudian perhatikan dulu, sebelum melangkah klik OK di sini perhatikan. Spellingnya di skip, alignment-nya sama orientasinya di skip aja, nggak usah. Yang perlu menjadi perhatian Anda adalah state colors. Perhatikan, state color. Ini Bapak tidak akan ulangi lagi ya. Nanti Anda cek aja di videonya kalau Anda ingin lihat state color. Perhatikan, state color nih. Untuk state color adik-adik, fungsi state color ini adalah fungsi animasi. Jadi ketika state color itu, fungsi itu akan fungsi animasi untuk warna-warna ya, untuk tulisan khususnya. Maka perhatikan, di state color ada 4 pilihan, yaitu normal, disable, highlight, sama click ya. Nah, yang kita akan gunakan hanya 3 saja, normal, highlight, sama click. Disable itu skip juga, skip aja disable itu. Oke, perhatikan penjelasannya. Normal ya, normal ini adalah warna standar tulisan multimedia pembelajarannya misalnya. Jadi kalau misalnya Bapak memilih nih, warna standar untuk multimedia pembelajaran adalah warna kuning, maka otomatis warna standar awalnya dia pasti kuning, warna dasarnya kuning maksudnya, ya. Ketika saya memilih highlight itu adalah ketika kursor, perhatikan kursor panah saya, ketika kursor ini saya arahkan ke tulisan multimedia pembelajaran, maka dia akan muncul warna sesuai dengan yang Anda pilih. Saya misalnya memilih warna orange untuk highlight-nya ya. Jadi ketika nanti kursornya mengarah kepada tulisannya di sini pada saat di preview nanti, maka muncul warna orange ya. Dan ketika saya balik aja merah ya supaya lebih kontras. Saya memilih merah, highlight-nya merah. Dan ketika tulisan itu saya klik ya, ketika tulisan saya, maka warnanya akan muncul sesuai dengan pilihan Anda. Saya pilih orange di sini. Jadi 3 warna. Usahakan ketika memberikan label untuk semua tulisan yang mulai dari label, yang dibuat dari label, usahakan state colors ini memiliki warna yang berbeda-beda ya. Terserah warnanya, mau biru, mau kuning, mau yang penting dia memiliki 3 color yang berbeda pada state colors tersebut. Untuk ini fungsinya apa? Untuk bisa agak mempercantik atau lebih menarik tampilan autoplay kita, karena ketika ada color
berwarna yang berganti-ganti dengan itu, artinya kita bisa mengarahkan seperti itu, maka ini akan menjadi bagian dari animation-nya ya, dari tulisan itu. Kalau sudah klik OK, oke seperti ini tulisannya. Nah, kalau untuk memperbesar tinggal tarik seperti ini, perbesar. Nah, perhatikan adik-adik, ini tidak bisa berfungsi yang tadi, yang highlight sama klik, karena ini merupakan dashboard-nya ya. Nanti pada saat preview baru kita bisa fungsikan 3 atau state colors tadi. Sebentar, previewnya sebentar, setelah kita isi semua tulisan baru kita preview. Jadi buat aja dulu tulisan semua, nanti setelah itu kita akan preview. Oke, lanjut. Setelah multimedia pembelajaran Bapak sudah buat tulisannya, tambahkan lagi tulisan, tambahkan lagi new label object, kembali klik ABC, double klik, Bapak tambahkan mata pelajarannya ya. Setelah multimedia pembelajaran, tambahkan mata pelajarannya. Ini bahasa Inggris berarti ya. Pelajaran bahasa Inggris. Oke. Bahasa Inggris. Oke, saya pilih fontnya. Oke. Oh, ini kecil. Saya pilih yang agak oke ini misalnya. Oke, saya klik oke. Saya pilih warna yang lebih kontras. Saya pilih orange. Ini saya pilih kuning. Saya balik ya. Saya pilih merah untuk klik. Klik oke. Oke, ini bahasa Inggris. Tinggal diatur besar kecilnya deh ya. Oke. Ya, oke. Bapak sudah punya multimedia pembelajaran untuk bahasa Inggris. Nah, oke. Ini judul nih, baru judul. Oke, sekarang kembali kita pakai label. Jadi kalau untuk judul, untuk subbab, babnya, Bapak sarankan memang menggunakan label. Tapi kalau untuk kalimat yang panjang jangan pakai label, tapi pakai paragraf ya. Nanti akan Bapak ajarkan paragraf itu di mana. Oke, kembali ke label baru. Bapak setelah ada multimedia pembelajaran bahasa Inggris, Bapak akan tambahkan untuk materi, nama untuk kelas, untuk peruntukannya untuk siswa kelas berapa ya misalnya. Oke, lagi-lagi label, Bapak double klik untuk mengedit. Siswa kelas berapa misalnya? Kelas 6. Kelas 6 MI atau SD. Contoh aja ya. Saya ganti fontnya. Saya cari font lagi. Usahakan kalau bisa menarik fontnya berbeda-beda, warnanya juga berbeda-beda untuk lebih membuat menarik peserta didik Anda ketika membuat ini. Misalnya Bapak pilih news ini, kemudian berikan color agak ini misalnya agak apa itu. Oke. Ya, oke, siswa kelas 6 SD. Ya. Oke, lumayan ya. Sudah mulai muncul kan posisinya. Makanya kemudian Bapak katakan dari awal membuat multimedia seperti ini, membuat desain begini yang dibutuhkan adalah kreativitas Anda. Baik, lanjut. Ini sudah ada siswa kelas. Oke. Kemudian Bapak tambahkan lagi oleh siapa ya? Oleh, karena ini biasanya kita yang buat. Oleh, oke, titik 2. Kemudian Bapak pakai font lagi. Contohnya oke, contoh saya pilih yang warna ini hijau. Oke, kemudian Bapak tambahkan lagi label baru untuk memasukkan nama Bapak. Fontnya lagi-lagi. Fontnya Bapak ambil agak ini contoh. Bentar enggak ya. Saya ganti dulu fontnya, colornya mungkin agak-agak yang kontras sedikit. Ya, oke. Contoh seperti itu tadi, ya.
Oke, kita sudah punya multimedia pembelajaran bahasa Inggris siswa kelas 6 MI atau SD oleh Bapak misalnya seperti itu. Gimana? Sampai di sini? Bisa ngikuti? Bisa, Pak. Baik, oke. Oke. Nah, sekarang kita akan preview tampilan yang kita sudah buat karena ingin melihat tadi fungsi dari state colors yang kita buat. Untuk mempreview tampilan Anda yang Anda buat, mempreviewnya, menampilkan adik-adik, maka klik yang gambar monitor warna biru atau layar warna biru. Ada preview di situ tulisannya. Klik sekali aja ya untuk preview, maka muncul seperti ini. Perhatikan. Oke, sudah muncul ya, kelihatan ya. Oke. Pusatkan dulu yang tadi. Oke, perhatikan. Ada dua tampilan di layar Anda. Ya, ada dua tampilan di layar Anda. Ini Bapak munculkan nih. Yang pertama adalah tampilan previewnya yang di depan, yang di belakang itu adalah tampilan adik-adik sekalian, tampilan namanya dashboard yang Bapak katakan tadi. Jadi tampilan belakang itu adalah yang untuk mengedit kita. Nah, tapi yang depan ini adalah preview, tampilan yang dilihat. Maka fungsi animasi tadi akan berfungsi di situ. Tadi kuning ya, multimedia itu warna kuning. Ketika saya highlight warna merah, ketika Bapak klik warna orange. Kalau ini tadi warna orange, ketika highlight warna kuning, ketika Bapak klik warna merah. Begitu pula yang ini dan seterusnya. Nah, silakan lihat fungsinya masing-masing. Ya. Nah, ini fungsinya sudah ada ya, kelihatan ya. Ini fungsi animasinya adik-adik. Jadi ketika kursornya dijalankan di sini, maka fungsi tulisan itu akan muncul. Ada ini dan seterusnya. Ya. Oke. Gimana? Berfungsi? Halo. Berfungsi? Terlalu konsentrasi kayaknya ini Bapak diabaikan ya? Berfungsi, Pak. Oh, berfungsi. Baik. Berfungsi, Pak. Baik. Oke, alhamdulillah. Artinya kalau sudah jalan sudah tahu awal bahwa ini kemudian cara kita membuat animasi sederhana dari kemudian tampilan di page cover itu. Oke. Ini sudah jalan untuk memasukkan ini. Oke, sekarang berikutnya kita ingin memberikan gambar yang menarik. Artinya karena ini kan monoton banget nih, masih berupa tulisan aja kan, walaupun ada sudah unsur animasinya, tapi ingin menambahkan gambar. Oke, kita close dulu previewnya ya. Cara close previewnya tanda silang saja ada di sekalian. Kalaupun dia hilang tiba-tiba muncul di belakang, ada di samping Anda mungkin di layar bawah itu ada tampilan kayak kaset warna biru itu, klik satu itu yang ada preview. Setelah muncul seperti ini, Anda silang aja ya, Anda close keluar aja untuk menutup preview tadi. Kita kembali ke dashboard, karena dashboard inilah tempat mengedit. Ya, yang tampilan preview tadi tidak bisa kita ngedit apa-apa, itu hanya bisa melihat saja. Maka untuk memasukkan gambar yang menarik untuk kaitannya dengan pembelajaran kita, silahkan. Cara memasukkan gambar atau image dalam autoplay ini adalah caranya dengan ngeklik gambar objek. Ini ya namanya. Ikonnya gambar lukisan, posisinya di sebelah kiri ABC tadi, yang label tadi ya. Ini new image object ya, di sebelah kiri dari ABC tadi. Untuk mengambil gambar maka silakan klik satu kali. Oke. File gallery dari image bawaan autoplay itu cuma seperti ini adik-adik sekalian ya. Cuma seperti ini misalnya. Oke. Kalau saya ingin mengambil kayak rumah begini boleh ini klik image yang disarankan. Makanya kemudian kalau Anda bisa juga mengambil gambar dari internet, tetapi disarankan untuk mengambil gambar dari internet jangan yang ekstensinya JPG atau JPEG ya, tapi cari yang ekstensinya PNG kayak ini. Bapak terputus. Ya. Lanjut ya. Tadi terputus ya. Sampai di mana tadi terputusnya itu? Ada yang ingat? Saya pakai 2 HP aja supaya pakai 2. Ya. Lanjut ya. Tadi putus ya. Baik, Bapak print share screen dulu.
Oke. Tampilannya gimana? Kelihatan? Mohon maaf Pak, suara Bapak putus-putus di kami. Seperti jaringannya kurang bagus. Bentar. Jaringannya kurang bagus ya. Halo, sudah bagus? Sudah kedengaran suara Bapak? Tes 1 2, tes testing mic. Masih ya, jaringannya kurang bagus ya. Halo. Jaringannya kurang bagus ya. Halo. Sudah bagus jaringannya? Ya, bagus Pak. Bapak lanjutkan. Bapak share screen ya. Oke, kita lanjutkan adik-adik ya. Baik, tampilannya seperti ini. Jadi ketika kita menggunakan image tadi dari bawaan autoplay, maka opsinya itu hanya ini beberapa. Ya, ada lumayan banyak sih, cuman tampilannya hanya berupa garis, kayak teks dan seterusnya, kotak dan seterusnya ya. Kalaupun Anda ingin mendapatkan image yang bagus dari internet, silahkan Anda download, tetapi ingat, usahakan cari file yang ekstensinya PNG, ya, PNG, supaya kemudian Anda bisa background. Nanti Bapak akan berikan perbedaan sebentar. File JPEG itu, JPG itu dengan PNG itu bedanya di mana ya? Oke, Bapak contohkan dulu nih. Ini Bapak mengambil contoh satu image dari bawaan autoplay untuk mempercantik kira-kira tampilan autoplay kita. Bapak pilih oke. Nah, ini dia kayak atap ya. Ketika Bapak tarik seperti ini ya kira-kira seperti ini. Cuma karena dia gambarnya kecil jadi agak pecah ya. Oke, kira-kira seperti ini ya untuk pembelajaran autoplay kalau Anda ingin menambahkan seperti ini. Ya, contoh sederhana nih. Atau kalau kita punya gambar lain. Halo, kurang jelas ya. Oke, atau kita punya contoh lain mungkin, ya. Bapak punya image yang lain. Saya cari di My Picture. Oke, perhatikan. Ketika Bapak memasukkan gambar JPG, ya, ini JPG ini misalnya. Nah, ini pas ini ketupat nih, dekat-dekat Lebaran ini sudah ya. Contohnya nih. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, ketika kita memasukkan gambar JPEG adik-adik sekalian, maka background putihnya itu kelihatan. Yang putih ini. Beda ketika Bapak memasukkan gambar yang PNG. Ketika Bapak memasukkan gambar PNG, kayaknya ada juga, ini ketupat juga ini, kayaknya versi ketupat nih hari ini ya. Nah, ketika Bapak memasukkan ini ketupat yang PNG ini, maka background putihnya itu tidak kelihatan, sehingga tidak menutupi tulisan di belakangnya. Ketika kita perkecil seperti ini kan lebih kelihatan gitu ya, kentara gitu. Itu bedanya JPEG sama PNG ya dari sekalian ya. Nah, kalau JPG Bapak taruh di sini, maka backgroundnya itu akan tertutupi dengan kotak putihnya dari si gambar yang kita masukkan. Beda dengan ketika kita memasukkan gambar PNG, ya, maka dia akan background putihnya itu pasti hilang. Yang ada itu hanya gambarnya saja kalau PNG. Oke. Itu adik-adik ya. Jadi itu bedanya. Jadi silahkan Anda mulai berkreasi, mencari image-image yang bagus, yang sesuai ya. Artinya kalau bahasa Inggris mungkin apa yang Anda bisa kaitkan dengan pelajaran bahasa Inggris, kemudian cari image yang berkait dengan bahasa Inggris, jangan yang tidak ada kaitannya ya. Kemudian mulai untuk kita bisa lakukan
memasukkan ke dalam tampilan kita di autoplay ini. Ini gampang kan? Mudah ya? Ya, mudah kan? Tidak susah kok ini. Paling kalau serius buatnya nanti 1 jam itu selesai satu gambar, satu produk, satu project. Ya, kalau sudah tahu semua ya, saran Bapak nanti kalau Anda sudah expert semua, sering-sering bikin ini, ya, sering-sering buat ini kalau dalam presentasi. Kalau Anda ingin presentasi makalah, buat makalahnya dalam bentuk Power Autoplay, jangan lagi PowerPoint, supaya kalian menjadi paham, tahu. Sering-sering digunakan pasti semakin jago kok, semakin expert kok. Oke, adik-adik ya, itu yang pertama, page yang pertama. Yang kedua, kita ke page welcome ya. Welcome itu ucapan selamat datang biasanya ya. Nah, jadi isinya silahkan nanti kita buat, boleh kita buat misalnya. Nah, untuk isinya seperti biasa Bapak buat label dulu. Kemudian saya edit, selamat datang aja ya. Ya, oke, saya ganti fontnya mungkin, saya pakai ini aja. Kemudian saya pakai agak warna kontras. Oke, ini contoh ya. Oke, perhatikan. Bapak sudah punya ucapan selamat datang. Sebentar. Sambil tunggu dulu. Oke, ini Bapak sudah punya gambar selamat datang yang Anda bisa lihat ya. Oke, untuk supaya dia lebih menarik ya, Bapak akan memasukkan image tadi. Ada image tadi yang, welcome ke image yang gambar ini, foto. Klik image, kemudian kita ke galeri, pilih galeri ya. Oke, Bapak ambil nih yang kuning nih. Oke, klik OK. Ya, oke, ini ditarik ke tengah. Kemudian diperbesar. Oke, tambah lagi dikit ya. Baik. Oke, di atas kan. Oke, untuk isinya adik-adik, untuk isi, karena kan ucapan selamat datang biasanya kan selamat datang di pembelajaran bahasa Inggris. Ini adalah belajaran bahasa Inggris untuk siswa kelas sekian dan seterusnya. Agak banyak kalimat di dalam sini ya biasanya, di dalam selamat datang. Karena itu jangan gunakan lagi label ya. Tapi gunakan paragraf. Paragraf itu di samping kanannya label. New paragraph object namanya. New paragraph object. Klik satu kali new paragraph object. Muncul seperti ini. Oke, ini teks yang lumayan banyak. Anda bisa mengeditnya dengan pindahkan dulu ke tengah ya, posisinya di mana mau ditaruh. Bapak pindahkan sini. Oke. Setelah itu kita double klik untuk mengeditnya. Oke, seperti ini. Oke. Oke, yang biru itu dihapus saja. Jadi misalnya ini Bapak tulis, selamat datang di pembelajaran bahasa Inggris misalnya ya. Bahasa Inggris. Kemudian turun ke bawah. Ini adalah pembelajaran bahasa Inggris untuk siswa kelas 6 MI atau SD. Kemudian kita akhiri selamat belajar. Oke, perhatikan. Ini kalau fontnya Anda mau ganti boleh, nggak apa-apa. Silahkan mungkin cari font yang bagus, boleh, silahkan. Untuk size-nya silahkan dikondisikan ya. Ini karena ini tidak bisa ditarik besar kecilnya adik-adik, maka untuk size-nya bisa kita harus taruh di sini, ukuran size fontnya. Jadi mungkin 12 atau 14, boleh Bapak pilih itu. Kalau sudah, Anda memberikan state color juga boleh, tidak pun tidak ada masalah ya. Nah,
Kalau misalnya perlu ya Anda merasa ingin membuat dia lebih menarik, silahkan. Kalau Bapak tanpa state color. Oke. Ini Bapak tarik sedikit supaya bisa kelihatan. Oke. Nah, Bapak sudah punya tulisannya. Nah, oke. Jadi ini, selamat datang di pembelajaran bahasa Inggris. Ini adalah pembelajaran bahasa Inggris untuk siswa kelas 6, SD atau MI. Kemudian pakai selamat belajar. Nah, ini ucapan selamat datangnya seperti ini. Ya. Oke. Jadi kita sudah punya cover, welcome. Ya, oke. Untuk mempreviewnya nanti, pada saat kita preview, adik-adik sekalian, preview, kita akan ke jadi pada saat preview, ingat, untuk preview ke halaman welcome itu tidak bisa dalam autoplay, tetapi kemudian ketika kita preview, maka otomatis preview itu harus masuk ke page 1, ke page cover paling awal, ya. Jadi ketika kita preview, tidak bisa kita langsung ke selamat datang, ya. Nah, kita harus lompat dulu di cover dulu. Makanya ketika preview Bapak coba, ini kan seperti ini tampilan previewnya. Nah, saya tidak bisa menuju ke tombol ke page cover welcome karena tidak ada tombol. Kita harus membuat tombol dulu untuk bisa kemudian mencoba mempraktekkan membuat untuk pindah ke next page. Ya, kalau tidak ada tombol maka kita tidak akan bisa. Beda dengan PowerPoint. PowerPoint tinggal klik kiri kanan atas bawah, maka otomatis dia akan bisa pindah otomatis ke next slide. Kalau ini nggak bisa deh sekarang, kita harus buatkan tombol. Tapi untuk pembuatan tombol, Bapak belum bikin aja, arahkan sekarang. Minggu depan aja ya, kita akan mencoba membuat tombol dan tambahan lain. Hari ini Anda akan hanya ajarkan cover sama welcome dulu dengan image tadi. Silakan perbaiki bahan Anda, sempurnakan dulu ketiga poin yang Bapak ajarkan hari ini ya, beberapa poin ini. Nanti berikutnya kita akan coba, Bapak akan cek minggu depan sampai di mana progres Anda. Karenanya kemudian saya berharap adik-adik sekalian itu minggu depan sudah ada laptop semua. Kalau kali ini tanpa laptop mungkin Bapak masih maafkan, tapi minggu depan Bapak akan cek semuanya harus punya laptop ya. Sebelum masuk kuliah semuanya harus pakai laptop karena sudah harus ada produk yang dibuat. Ya, harus ada progresnya. Ini sudah 3 minggu, kalau minggu depan kita ketemu Anda belum ngapa-ngapain misalnya, Pak, laptop saya tidak ada. Saya laptopnya dipinjam teman, laptop saya masih jalan-jalan dan sebagainya. Nah, jadi maksud Bapak adalah laptop sudah harus standby minggu depan. Lagian kan Bapak paling lama 45 menit. Jadi silahkan kemudian meminjam laptop dulu untuk jam kuliah Bapak hari Jumat untuk kelas Anda. Pinjam sejam aja lah sama temannya kalau nggak punya laptop. Nah, kemudian mulai install aplikasinya dan ikuti perkembangan hari ini. Minggu depan Bapak cek. Oke, adik-adik sekalian ya. Kalau yang sudah memasukkan sampai di welcome tadi, di save autoplay-nya, caranya klik file, save, ya, atau Ctrl S di keyboard boleh, atau gambar disket yang ada di atas ini di save, sampingnya gambar gunting, itu sama aja. Baik, ada yang mau diskusikan sampai hari ini, sampai jam ini? Saya pikir cukup, kita sudah 45 menit. Bapak tadi masuk 13.30, sekarang 14.15, ya. Ada yang ingin bertanya terkait autoplay? Ya, silakan. Ini pertanyaan agak sedikit jauh tapi autoplay. Saya juga sudah feedback. Edi, suaramu agak feedback, Bapak nggak dengar. Cek. Masih. Coba. Cek. Ya. Oke, kedengaran. Jadi gini, untuk yang pertama itu di bagian ukuran kertas itu apakah bisa diganti, sir? Soalnya di sini kan ukurannya kayak 200, 300, 400, 500 itu kayak mengganggu gitu. Soalnya ketika saya buat ini tuh nggak hanya ini aja, tapi ada bantuan aplikasi lain supaya lebih menarik gitu dalam bentuk desain. Oke, itu pertanyaannya. Baik, untuk menambahkan merubah ukuran page-nya ya ceritanya ya, bukan kertasnya, page-nya kalau kita gunakan di sini. Untuk page-nya yang tampilan di autoplay itu bisa kita perbesar, bisa perkecil sesuai dengan size-nya. Nanti ada large, extra large dan seterusnya.
ya, bisa disesuaikan. Makanya terkadang ada sesuai dengan laptop. Ada yang laptop ukurannya 12 inci, ada yang 14 inci, ada yang 15 dan seterusnya. Kita kan bisa menyesuaikan. Cuman ini yang standarnya sebenarnya. Nanti untuk bagian itu, untuk Edi nanti akan Bapak ajarkan setelah akhir-akhir dulu ya. Untuk ukuran itu nggak apa-apa pakai yang standar aja dulu bawaannya. Nanti pelan-pelan setelah itu kita bisa pakai kalau untuk nanti memperbesar dan lebih besar layarnya bisa nanti pada saat setelah sudah jadi materinya gitu ya. Nanti dulu, belakangan aja itu Edi, karena kalau kamu dari sekarang nanti terlalu cepat ya, pelan-pelan aja dulu. Nanti akan ada, yang jelasnya ada sampai ke situ ya. Oke, itu aja Edi ya. Nanti berikutnya beberapa kali lagi pertemuan nanti akan Bapak ajarkan cara memperbesar tampilan Anda ya, page Anda biar kemudian bisa menyesuaikan dengan materi yang Anda sampaikan. Kalaupun kemudian Anda ingin mencampur dengan aplikasi lain, tidak ada masalah, lebih bagus. Misalnya nih, kayak di cover ya misalnya. Kalau kita bawaan tulisan multimedia di sini itu hanya seperti ini ya, di autoplay ya, warnanya kuning dan seterusnya. Tidak ada istilahnya dibungkus dengan warna-warna lain. Kalau Anda biasa menggunakan Photoshop untuk membuat tulisan kan bisa kita mempercantik tulisannya kan, misalnya multimedia ini dibungkus dengan warna hitam atau dibungkus lagi warna apa dan sebagainya sehingga lebih cantik. Silahkan. Nanti filenya itu akan file JPEG atau kamu rubah jadi PNG ketika kamu menggunakan Photoshop. Kemudian pada saat Anda insert di sini jangan pakai label lagi tapi insert lewat New Image Object. Nah, New Image Object itu berfungsi menjadi tulisan nanti pada saat Anda memasukkan tulisan yang Anda sudah buat di Photoshop misalnya, gitu. Tapi kalau untuk standar dulu, nggak apa-apa. Kalau saya lebih cenderung ini aja dulu, karena saya yakin tidak semuanya mahasiswa punya kemampuan untuk membuat tulisan di Photoshop ya. Ada beberapa ya silahkan. Tapi kalau misalnya untuk awal-awal dulu ini, gunakan aja dulu standar, silahkan. Nanti setelah itu kalau Anda ingin kembangkan, makanya saya Bapak katakan akan ada pengembangannya dari Anda. Silahkan dikembangkan, dipercantik lagi, dibuat lebih menarik dan sebagainya. Silahkan, itu dari kreativitas Anda masing-masing. Baik, itu aja dulu sementara ya. Gimana? Sudah ada? Silakan. Ini mungkin kayak tentang fitur gitu. Ini kan ketika kita sudah save, apakah aplikasi autoplay ini bisa dibuka misalnya kayak di HP gitu, atau misalnya tanpa harus install aplikasi ini bisa nggak, Sir? Ya. Untuk aplikasi autoplay ketika kita untuk mengedit, maka dia harus diinstal aplikasinya. Tetapi kalau ingin membuka saja tanpa aplikasi ini bisa. Misalnya Anda buka di laptop ya, bisa dan sebagainya. Kalau Anda ingin buka di handphone, maka pada saat kita harus publish dulu sebelumnya. Untuk membuka di tempat lain, pada saat Anda ingin membuka di handphone, di email, di website, kita harus publish. Pada saat publish itu ada opsinya di publish itu. Kalau untuk setelah Anda publish, itu tanpa perlu install aplikasinya ketika ingin buka di laptop lain, itu tidak ada masalah. Bisa, ya, pada saat, tapi setelah terpublish, catatannya itu harus dipublish dulu, ya. Dan sebelum dipublish, harus lengkap dulu materinya, harus sudah jadi dan sebagainya. Ya, gitu, Edi ya. Yang jelas bisa untuk di handphone disesuaikan bisa. Oke. Terakhir, Sir, untuk penilaian ini kan untuk hasil akhir dari teknologi ini kan harus ada misalnya kayak UAS itu kan buat produk ini kan. Ya. Itu untuk materinya sendiri apakah kita bebas atau ditentukan, Sir? Ya. Kemarin Bapak sudah katakan untuk materinya silahkan menyesuaikan ya. Sebenarnya Bapak berharap kalau Anda tertarik bahasa Inggris, silahkan. Kalaupun Anda tertarik dengan materi yang lain, silahkan. Tetapi ingat, catatannya adalah materinya adalah materi pembelajaran. Ya, karena ini multimedia pembelajaran. Bukan materi bebas sebebas-bebasnya. Jangan sampai nanti ada yang memasukkan materinya tentang diary, curahan hati. Ini ribet nanti ini. Ya kan, Bapak menilainya gimana kita kan? Tapi masukkan pembelajaran, silakan. Mata pelajarannya silakan Anda pilih. Pelajaran apakah selain bahasa Inggris boleh, Anda tertarik di eksak boleh, di fisika boleh, biologi boleh, monggo, silakan. Bapak tidak batasi. Yang penting intinya Bapak meminta 3 materi yang berbeda pada mata pelajaran yang dibahas.
Ya, oke. Cukup? Jadi, yang lain silakan. Heng ya. Kalau sudah tidak ada, saya pikir demikian ya, adik-adik sekalian ya. Cukup ya. Baik. Saya stop sharing dulu. Oke. Baik. Saya pikir semua sudah paham. Mudah-mudahan sudah minimal 3 page yang dibuat tadi sudah jadi semua. Sudah ada page covernya, welcome-nya. Menu utamanya nanti kita akan isi pelan-pelan ya. Kita baru pertemuan ke berapa sekarang? Ke 10, ke 11 ya? Ke 10 ya? 11. Ya, oke. Kita ke pertemuan ke-11, insya Allah nanti kita akan coba pertemuan ke-12. Mungkin Bapak tidak akan mendampingi Anda sampai selesai ya adik-adik sekalian ya. Paling Bapak asalnya 3-4 kali pertemuan dengan Anda tetap muka seperti ini. Sisanya nanti saya serahkan ke Anda. Ketika Bapak anggap sudah tahu semua fitur-fiturnya, cara memasukkan ini, insert video dan sebagainya, maka Bapak anggap sudah selesai yang Bapak ajarkan. Tinggal kemudian Anda mulai untuk pelan-pelan membuat rumahnya, kemudian membuat isinya, kemudian memasukkan materi yang dibikin, dan seterusnya nanti setelah pertemuan terakhir, Bapak berharap ada produk pembelajaran yang jadi untuk pembelajaran autoplay ini yang digunakan untuk dikumpulkan sebagai pengganti ujian UAS. Baik, saya pikir demikian adik-adik sekalian. Bapak akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak.